kumpul ya, ngerti aja nih dinijak saya. Narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Bli Komang. Bli Komang ini adalah anak ke-6 dari 6 bersaudara dan dia punya 5 kakak laki-laki. Bli Komang ini berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Kedua orang tuanya ini adalah petani yang memang punya banyak lumayan binatang ternak dan juga perkebunan. Tapi menurut Bli Komang sebetulnya di antara kelima kakak-kakaknya, dia dari kecil sering sekali sakit-sakitan dan jarang sekali mendapatkan izin dari orang tuanya kalau ingin pergi keluar rumah. Bli Komang ini punya kekurangan dan menurut Bli Komang, kaki kirinya Bli Komang ini dari lahir memang pendek sebelah. Jadi ketika Bli Komang ini berjalan, dia tuh agak kayak pincang gitu loh teman. Dan karena kekurangannya ini ya, ketika Bli Komang masuk SD sampai SMP, Bli Komang terus mendapatkan ejekan dan juga bulian dari teman-temannya. Dan karena ini, setelah tamat SMP, Bli Komang tidak mau melanjutkan pendidikannya dan lebih memilih membantu kedua orang tuanya di kebun. Ketika itu sebenarnya orang tuanya Bli Komang sudah bilang, kenapa kamu tidak sekolah di luar kota saja? Nanti orang tuanya bersedia untuk menanggung semua biayanya. Tapi karena Bli Komang tuh kayak merasa tidak percaya diri karena selama 9 tahun dia ini dibully di sekolah. Bli Komang memberikan alasan yang masuk akal dan setelah itu Bli Komang pun mendapatkan izin untuk tidak melanjutkan pendidikannya. Kelima kakaknya Bli Komang ini semuanya tamat SMA dan juga sudah bekerja. Jarak usia Bli Komang dengan kakak-kakaknya ini terpaut 5-7 tahun semeton. Setelah Bli Komang ini selesai bersekolah, dia kan fokus membantu orang tuanya di kebun ya. Bli Komang benar-benar mengabdi untuk orang tuanya. Setelah Bli Komang ini membantu orang tuanya ya 5 tahun pun berlalu dan setelah itu perkebunan orang tuanya ini melaju pesat semeton. Keuntungan yang didapatkan benar-benar banyak dan dari keuntungan ini orang tuanya bisa merenovasi rumah dan juga membeli peralatan perabot di rumah tangga. Dan waktu itu, Bli Komang juga mendapatkan uang yang lumayan banyak dari kedua orang tuanya. Setelah Bli Komang ini bergabung dengan orang tuanya ini kayak bersikap lebih baik kepada Bli Komang. Kalau dulu ya, Bli Komang benar-benar dibatasi oleh orang tuanya. Tidak boleh ke sini, tidak boleh ke sana, sing dadi kene, sing dadi keto. Tapi setelah Bli Komang berhasil membantu kedua orang tuanya di perkebunan, semua larangan-larangan itu mulai berkurang dan akhirnya disinilah Bli Komang merasa menjadi dirinya sendiri. Setelah si Bli Komang ini berumur 25 tahun, Bli Komang ini mendapatkan kabar kalau kakak pertama, kedua, dan ketiga ini memang waktu itu kan sudah menikah, tapi kakak pertama, kedua, dan ketiga tidak punya keturunan. Saat itu semua tahun Bli Komang tahu ya kakak pertama, kedua, dan ketiga ini sudah keliling untuk berobat ke dokter, sudah promil, sudah. Bahkan ya orang tuanya memberikan uang yang sangat banyak untuk kakak pertama, kedua, dan ketiga agar punya anak. Kakak pertama, kedua, dan ketiga ini sampai pergi ke tempat orang pintar, melukat, pokoknya apapun itu sudah dilakukan. Tapi mereka belum juga punya keturunan. Kakak keempat dan kelima ketika itu sudah juga bekerja dan juga sudah mapan. Tapi mereka memang belum ingin menikah. Nah, ketika itu Bli Komang ini bertemulah dengan seorang wanita yang memang bekerja di perkebunan orang tuanya. Setelah Bli Komang ini berpacaran 2 tahun, dia pun menikah dan punya anak laki-laki. Setelah anak laki-lakinya Bli Komang ini lahir, semeton. Orang tua dan juga keluarga besarnya Bli Komang benar-benar memperhatikan keluarga kecilnya Bli Komang. Tapi setelah putra pertamanya ini berumur 1 tahun, kengken keadaan unduke, tiba-tiba putranya ini mengalami kejang dan langsung meninggal dunia. Dan ketika itu Bli Komang benar-benar frustasi. Kenapa kok bisa putranya yang sehat-sehat saja kok tiba-tiba kejang dan meninggal dunia? Setelah kepergian dari putranya ini, Bli Komang merasa seperti tidak punya gairah untuk hidup sama tahun. Bli Komang dan juga istrinya ini setelah peninggalan putranya ini memilih untuk membangun rumah sendiri, pisah atap dengan orang tuanya. Dan semenjak itu semeton, pola pikirnya Bli Komang mulai berubah. Bli Komang seperti merasakan trauma karena ditinggalkan oleh putra pertamanya. Dan ketika itu, engken kadang nunduki semeton. Entah memang kebetulan atau bagaimana. 2 tahun setelah Bli Komang ini pisah atap dengan orang tuanya, kakak pertama, kedua, dan ketiga silih berganti punya anak. Dan saat itu kakak keempat dan kelima juga sudah menikah. Di waktu 2 tahun itu sebetulnya
Kelima kakaknya ini seperti mendapatkan hadiah yang sangat luar biasa dari Tuhan. Tapi saat itu Bli Komang belum juga bisa move on dari kepergian anak pertamanya. Nah, karena Bli Komang ini merasa kenapa kok hidupnya seperti itu ya. Bli Komang ini keuangannya stabil, dia juga dengan istrinya sangat baik-baik saja. Tapi kenapa? Kok Bli Komang merasa Tuhan tidak adil, dan karena itu semeton diam-diam Bli Komang dengan istrinya mentambah ke tempat orang pintar seperti mepeluas gitu loh semeton. Dan ketika di tempat orang pintar ini kengken kada nunduke, si orang pintar bilang kalau Bli Komang ini melik. Dan sepertinya ada anggota keluarganya Bli Komang yang tahu kalau Bli Komang ini melik dan sengaja menumbalkan putra pertamanya Bli Komang, dan sengaja juga membuat agar Bli Komang dengan istrinya ini susah punya anak. Boom. Kok gini? Ketika itu saat Bli Komang mendengar penjelasan dari si orang pintar ini, kengken kanan unduke Bli Komang langsung tahi ke polo dan mempercayai apapun itu perkataan dari si orang pintar. Dan diam-diam Bli Komang sangat sering melali ke tempat si orang pintar ini. Kita sebut saja namanya Pak Mangku. Pak Mangku ini rumahnya ada di desa tetangga yang memang jaraknya itu tidak terlalu jauh dari rumahnya si Bli Komang. Dan setelah Bli Komang ini sering datang ke tempatnya si Pak Mangku, pelan tapi pasti ya si Pak Mangku mengajarkan beberapa mantra untuk si Bli Komang, dan itu semua benar-benar berefek kepada Bli Komang. Saat itu Bli Komang ini diajari mantra untuk pengasih. Kalau Bli Komang ingin mendapatkan sesuatu dari seseorang, Bli Komang cukup merapalkan sebuah mantra dan membawa sebuah gegametan. Setelah itu Bli Komang bisa mendapatkan apapun itu yang dia inginkan. Di awal-awal Bli Komang tidak percaya. Tapi setelah Bli Komang diberikan gegametan oleh si Pak Mangku dan juga merafalkan mantra, benar semeton. Semua yang dia lakukan hampir selalu berhasil, dan apapun itu orte yang dia ucapkan, pasti lawan bicaranya seperti luluh dan juga kengken kadan unduke selalu percaya. Berkat ini semua ya, rasa percaya dirinya Bli Komang mulai kembali, dan juga Bli Komang benar-benar percaya kepada si orang pintar. Singkat cerita, setelah 7 tahun Bli Komang ini berguru kepada si Pak Mangku, Bli Komang pun mulai mendapatkan kayak lontar-lontar yang memang konon katanya ada mantra-mantra yang harus dirapalkan oleh Bli Komang kalau Bli Komang ingin menjadi seperti Pak Mangku. Tapi di sini Bli Komang memang tidak ada niatan menjadi orang pintar yang membantu orang lain. Engken kada nunduk ya semeton. Dari pertama Bli Komang ini belajar merapalkan mantra, dia seperti ada keinginan ingin menyakiti orang lain, yang padahal itu sudah ditekan. Tapi semakin Bli Komang ini belajar ini itu dari si Pak Mangku, dia semakin punya keinginan ingin menyakiti orang lain melalui mantra-mantra dan juga gegametan yang diberikan oleh si Pak Mangku. Setelah 7 tahun berguru ini, sebetulnya Bli Komang belum juga punya keturunan dengan istrinya. Dan ketika itu, Bli Komang ini benar-benar 1000% percaya kepada si Pak Mangku ini. Apapun itu nasihat dari si Pak Mangku, Bli Komang langsung percaya dan langsung menuruti apapun itu perkataan dari si Pak Mangku. Sampai suatu ketika, Bli Komang ini kan mencurahkan isi hatinya kepada Pak Mangku. Kenapa kok sudah selama itu dia belum punya keturunan? Dan ketika itu Pak Mangku bilang, coba kamu ajak istrimu ke sini, saya yang akan mengobati dan langsung karel. Tidak sampai 6 bulan istrimu pasti akan hamil. Ketika itu, karena Bli Komang memang ingin sekali punya keturunan, dia pun merayu istrinya agar mau berobat ke tempat si Pak Mangku. Sebenarnya dari awal si Bli Komang ini berguru di tempatnya Pak Mangku ya, istrinya sudah sering sekali mengingatkan kalau itu bukanlah sesuatu yang baik. Kenapa kok kamu malah fokus berguru kepada orang seperti itu? Tapi mungkin karena Bli Komang sudah kadung percaya, dia selalu mengabaikan perkataan dari istrinya. Dan termasuk ketika Bli Komang ini meminta istrinya untuk berobat kepada si Pak Mangku, sebenarnya ya Bli Komang sampai bertengkar hebat dengan istrinya. Ketika itu Bli Komang mengancam, kalau istrinya tidak mau berobat di tempatnya Pak Mangku, lebih baik mereka bercerai karena Bli Komang sudah tidak ingin hidup lagi. Nah, saat itu semeton, karena ancaman ini, istrinya Bli Komang pun mengikuti Bli Komang untuk berobat di sana. Sebanyak 11 kali istrinya ini dilukat oleh si Pak Mangku. Dan setelah 4 bulan istrinya berobat di sana, ada keajaiban semeton.
Ternyata istrinya Beli Komang hamil dan ini membuat Beli Komang sangat bersyukur dan juga memberikan uang yang sangat banyak kepada Pak Mangku. Tapi anehnya, setelah istrinya tahu kalau dia ini sudah hamil ya, istrinya malah semakin marah kepada Beli Komang. Dan seolah-olah istrinya ini sedang menyembunyikan sesuatu. Ketika itu, Beli Komang heran kenapa kok istrinya malah marah-marah gitu loh. Ketika itu Pak Mangku bilang, sepertinya istrinya Beli Komang ini kena penyakit bebayi. Dan penyakitnya inilah yang merasuki si istri sehingga istrinya bersikap sekasar itu kepada Beli Komang. Dan karena itu semeton, si Pak Mangku meminta kepada Beli Komang untuk membawa istrinya untuk berobat di tempatnya Pak Mangku sampai bebayinya ini sembuh. Dan Beli Komang pun mengiyakan. Pokoknya si Beli Komang ini selalu memaksa istrinya untuk berobat di tempatnya si Pak Mangku. Dan setiap istrinya selesai diobati, istrinya berubah menjadi orang lain. Istrinya selalu marah-marah, setiap didekati selalu berkata kasar, selalu bersikap kasar. Dan anehnya, istrinya selalu bengong. Dan seolah istrinya ini kayak membenci anak yang ada di perutnya semeton. Ketika itu ya, Beli Komang kan sering nih cerita kepada si Pak Mangku kalau istrinya semakin hari bersikap sangat kasar dan egois. Dan anehnya semeton, lagi dan lagi setiap Beli Komang ini bertanya kepada si Pak Mangku, Pak Mangku selalu bilang kalau istrinya ini dirasuki oleh setan yang namanya bebayi. Dan itu harus segera dikeluarkan sebelum putranya si Beli Komang akan lahir. Dan ketika itu, Pak Mangku berani menjamin kalau anak yang sedang dikandung oleh istrinya si Beli Komang pasti berjenis kelamin laki-laki. Dan karena itu, semeton, Beli Komang selalu memaksa istrinya untuk berobat kepada si Pak Mangku. Dan suatu hari, saat istrinya ini melahirkan, ternyata anaknya si Beli Komang ini perempuan. Dan saat itu pertama kalinya Beli Komang yakin, kok tumben Pak Mangku salah semeton.